Jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita sedikit membahas kulkas merek Polytron 1 pintu. Ini keluhan di waktu masih di rumah pemilik ini. Ini kulkas dengan sendirinya dingin teman-teman ya. Dan setelah beberapa bulan dia pakai atau dia gunakan, tiba-tiba kulkas ini tidak dingin dengan sendirinya. Jadi kebetulan dibawa ke tempat saya atau ke rumah, kita cek ya, kita coba langsung mengisi freon. Dan setelah kita isi freon, kulkas ini normal teman-teman, sebagaimana biasa. Sudah kami isi awas air di sini ya, dan hasilnya ketika kami pernah isi freon teman-teman, di sini dingin ya dan beku ya, semua yang ada di sini pernah membeku ya. Namun seiring waktu atau kurang lebih 3 hari 3 malam, kulkas ini kembali tidak dingin ya. Ini kembali tidak dingin teman-teman, seperti sedia kala waktu masih di rumah pemiliknya ya. Jadi kelanjutan perbaikan kulkas ini, kita pasangkan kondensor 10U dan kondensor bawaan atau kondensor internal ini kita akan ganti. Dan sementara yang kondensor yang kita pasang sementara dalam perjalanan teman-teman, mungkin dari Surabaya ke Jakarta, Surabaya Makassar ya. Ini tadi kita mau pasang nanti di belakang ya. Dan sementara pipa kondensor internal ini teman-teman, kami pernah memberi tekanan. Memang itu jarum manifold atau tanda yang kita tandai pada jarum manifold itu turun beransur-ansur ya di sini. Sementara di sini pipa hisap dan pipa kapiler, coba pernah kami juga memberi tekanan 50 sampai 60 PSI teman-teman. Itu aman ya, tidak ada pergerakan atau tidak ada penurunan jarum manifold sedikit pun ya. Ini yang ada penurunan jarum manifold itu di bagian kondensor teman-teman ya. Namun kalau kita memegang pipa kondensor ini ya, itu kelihatan mengkilat tapi cukup lembek atau lemah teman-teman ya. Berarti pipa kondensor ini agak tipis memang. Dan pipanya juga ini terbuat dari besi teman-teman, bukan terbuat dari tembaga ya. Dimana pipa kondensor ini sebagian besar ditanam di bagian dalam ya, di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pipa kondensor ini korosi di bagian dalam teman-teman. Akhirnya bocor halus. Jadi solusinya teman-teman, kalau saya di sini harus ganti kondensor ya. Tapi setelah kondensor datang teman-teman, nanti kita akan buat videonya kembali ya, cara menggantinya, kemudian jangan lanjut mengujinya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang sempat saya bagikan teman-teman. Dan kepada senior atau master, skip saja saya punya video, tapi bagi sesama pemula teman-teman tentu sedikit ada secerca pengalaman atau ilmu teman-teman ya, kita saling bagikan atau kita sering bersama-sama. Oke, itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.